pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, monggo silakan Mas Ketua kita berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Ketua. Oh ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Mbak Sekretaris, hari ini ada yang nggak masuk kan? Hari ini nihil Bu. Oh nihil, alhamdulillah. Jadi masuk semua ya. Semoga tetap sehat. Kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau memberikan ilustrasi dengan nasi dulu ya. Teman-teman kemarin sudah dapat undangan dari OSIS terkait sosialisasi pemilu kan? Ya, dan teman-teman sekarang sudah kelas 12 dan mayoritas sudah berusia 17 tahun ke atas ya. Kemungkinan nanti tahun depan, ya Pak, kemungkinan ya sudah pasti tahun depan teman-teman sudah memiliki hak suara atau hak pilih ya. Tahun depan kita bangsa Indonesia mengadakan yang namanya pesta demokrasi gitu ya. Jadi silakan menggunakan hak pilihnya secara bijak. Nah, untuk itu teman-teman, materi kita kali ini tuh ada kaitannya dengan sistem demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, silakan membaca berita ya kan, yang linknya sudah saya kirim di grup WA. Monggo silakan dibaca. Saya kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Oke, time is over, waktunya sudah habis. Oke, sekarang dari apa yang sudah kalian baca ya, artikel berita terkait kegiatan pemilu tahun depan, sekarang saya mau tanya, menurut teman-teman ya, bagaimanakah proses demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini? Ya, siapa yang mau memberikan tanggapan? Saat ini. Ya, siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan Mas Bagas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Dani dengan saya untuk menjawab. Menurut saya sendiri, demokrasi di Indonesia itu telah mengalami pasang surut ya. Jadi dari awal, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Salah saja Indonesia itu pernah melaksanakan demokrasi liberal atau parlementer. Namun yang terjadi itu justru sering berganti-gantinya kabinet. Padahal program kerja dari kabinetnya itu sendiri itu belum terlaksana. Yang pada akhirnya itu menyebabkan kondisi politik ekonomi itu menjadi tidak stabil. Nah, demokrasi liberal itu bentuk pelaksanaan demokrasi yang menampung banyak aspirasi dengan berbagai kepentingan. Sedangkan demokrasi kita saat ini yang sekarang ini itu tampaknya itu sudah tutup. Nah, hal ini tuh bisa kita lihat dari tingkat kepuasan masyarakat sendiri yang itu sudah di atas 70%. Dan hal ini juga itu didukung oleh pemerintahan yang solid. Nah, sekiranya sih seperti itu menurut saya. Terima kasih. Oke, siap kasih plus teman-teman. Dari Bagas tadi Bu, saya setuju dengan Bagas. Mungkin kalau di awal kemerdekaan Indonesia itu masih mencari apa itu formula-formula yang pas untuk pelaksanaannya demokrasi. Yang menurut saya itu demokrasi Pancasila pada era reformasilah bentuk yang sudah ideal bagi bangsa Indonesia. Dan itu pun terbukti Bu, karena masih jarang adanya demonstrasi terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi seperti itu. Oke, siap. Terima kasih untuk tanggapannya Mas Bagas dan juga Mbak Novi ya kan. Apa yang teman kalian sampaikan itu betul sekali. Jadi demokrasi yang saat ini kita laksanakan yaitu demokrasi ya, era demokrasi Pancasila era reformasi itu sampai saat ini dirasa yang paling ideal bagi bangsa Indonesia ya. Tapi untuk hari ini kita akan flashback sedikit ya terkait masa demokrasi terpimpin ya. Jadi kita sudah dibahas sama Mas Bagas nih ya bahwa ini Bu ada demokrasi liberal lah. Setelah liberal kita pimpin ya Mas Bagas. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. So untuk selanjutnya sebelum kita ke
kegiatan pembelajaran. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu yaitu mengidentifikasi dan menganalisis ya peristiwa nasional maupun lokal yang terjadi di Indonesia dan mengaitkannya dengan peristiwa besar yang ada di dunia pada saat itu. Saat itu ya, bukan saat ini, oke? Nah, kalau untuk kegiatan pembelajaran kita nanti menggunakan metode the power of two ya yang dikombin dengan PJBL. Apa itu Bu? The power of two dan PJBL. Jadi the power of two itu teman-teman adalah kekuatan dua orang. Jadi nanti kalian akan bergabung atau menjadi tim yang terdiri dari dua orang, ya kan? Sedangkan PJBL nanti outputnya kalian akan memiliki sebuah rekaman atau video dari penjelasan teman kalian ataupun diri kalian sendiri. Nanti link drive-nya untuk pengumpulannya saya sudah share di grup ya teman-teman. Oke, jadi yang untuk langkah pertama teman-teman perlu memilih topik ya yang akan dibahas ya. Oke, sebentar. Ada angka-angka, di dalam angka-angka itu ada topik-topik yang nantinya akan kalian cari informasinya sebanyak mungkin ya kan terkait topik tersebut. Boleh melalui jurnal ya kan, boleh melalui aplikasi perpustakaan digital dan lain sebagainya ya. Saya ini aja ya, acak aja ya manggilnya atau dari pojok depan dulu. Nanti silakan pilih ya Mbak Ais angkanya. Nanti baru kita kalau sudah dapat topik semua baru kita lanjut kita ngatain lagi. Itu ya. Oke. 9. Oke, Mbak Ais dapat topik Devo dan Odevo ya. Baik, Bu. Makasih. Lanjutnya Mbak Arsil. Nomor 2. Nomor 2. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, tolong dibaca dengan baik-baik langkah mengerjakan LKPD-nya ya. Nanti setelah LKPD ini kalian kerjakan, saya beri waktu 10 menit saja untuk kalian berliterasi mencari jawaban atau informasi sebanyak mungkin terkait topik-topik yang sudah kalian dapatkan tadi. Oke? Ya teman-teman, nanti saya timer waktunya 10 menit untuk kalian mencari literate ya, boleh online ataupun jurnal ya. Aplikasi perpus digitalnya sudah didownload semua kan? Nah, silakan dicari, ada beberapa buku terkait itu bisa. Dan ini ya langkah-langkahnya tolong dibaca karena itu literasinya ada yang minimal 2, ada yang minimal 3. Kenapa kok berbeda Bu? Saya kemarin habis hasil asesmen diagnostik ataupun eksekutif formatif ya, ada beberapa dari kalian itu yang hobi membaca, jadi bisa fast reading ya. Oke, saya timer 10 menit untuk kalian membaca, mencari literasi minimal 2 atau 3. Kalau misalkan Bu dalam 10 menit saya cuma dapat 2 literate ya tidak apa-apa ya kan minimalnya 2. Kalau yang minimalnya 3 usahakan dapatnya 3 literasi. Kalau yang dari perpus digital ya ditulis ya, itu bukunya judulnya apa, terus penulisnya siapa. Kalau bisa ditulis sesuai dengan kaidah apa ya, daftar pustaka atau ya footnote. Sekarang waktunya untuk melengkapi informasi di LKPD individu maupun nanti kelompok. Setelah kalian dapat pasangannya, itu silakan bertukar informasi ya dengan teman satu timnya. Oke, saya beri waktu teman-teman 2 menit ya untuk mencari pasangannya ya. Oke, saya timer mulai dari sekarang. Oke, jangan lupa ya direkam ya. Nggak apa-apa kalau misalkan ada kelirunya itu inisialin ya. Silakan. Kelompoknya Mbak Marisa, Mbak Novia juga sudah mulai. Yang lain silakan sudah menyusul. Gak apa-apa suaranya nggak kenceng ya, karena kan itu direkam biar masuk.
memuaskan kan? Memuaskan sudah melengkapi informasi yang saya dapatkan juga di sini siap. Untuk Mbak Luna, bagaimana? Nanti itu ya combine jawaban berdua terus dijadikan jawaban kelompok ya. Terima kasih Mbak Luna. Ya, monggo silakan kelompoknya Mas Agatha dan Mbak Nesta, ada poinnya tuh ya teman-teman. Silakan. Sambil mengisi, sambil perhatian informasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian serta para bapak ibu guru yang kami hormati. Saya Agatha. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menjelaskan informasi apa saja yang sudah kami dapatkan melalui literasi di perpustakaan digital maupun internet mengenai nawaksara. Pertama ada definisi atau pengertian daripada nawaksara. Jadi nawaksara sendiri itu merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, yaitu R. Soekarno pada sidang MPRS keempat tanggal 22 Juni tahun 1966, dan pidato ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sikapnya atas tragedi gerakan G30 SPKI. Kemudian ada 9 visi pokok bahasan yang dibahas pada pidato nawaksara, yaitu ada yang pertama ada retrospeksi, kedua adalah landasan pada pembangunan, kemudian ada hubungan politik dan ekonomi, kemudian yang keempat ada detail ke DPR, yang kelima tentang demokrasi terpimpin, yang keenam merintis pelaksanaan 10 1945, yang ketujuh yaitu pemenang MPR dan MPRS, yang ke-8 yaitu kedudukan presiden dan wakil presiden, yang ke-9 itu ada pembentuk. Kemudian informasi kelompok yang kita dapatkan dikaitkan dengan peristiwa pada saat ini, yaitu terjadinya perang dingin antara blok barat dan juga blok timur. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari informasi yang sudah kami dapatkan bahwasanya nawaksara ini kemudian ditolak oleh MPRS karena tidak sama sekali menyinggung mengenai gerakan G30 SPKI yang akhirnya memunculkan ketetapan MPRS nomor 37 tahun 1967 mengenai penggunaan kekuasaan presiden dan wakil presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompoknya Mas Agatha tadi, silakan siapa yang mau menarik kesimpulan, ya kan? Oke, silakan Mas Nazril. Kesimpulannya, demokrasi terpimpin tidak cocok diterapkan di Indonesia karena banyak terjadinya penyelenggaraan terhadap Pancasila. Oke, terima kasih. Kasih tahu untuk jadi apa yang disampaikan Mas Nazril itu terkait demokrasi terpimpin itu tidak cocok ya, karena kan terjadi banyak penyelewengan, apalagi politiknya cenderung ke arah blok timur atau ke arah komunis. Oh ya, sebelum saya closing, ini Ibu punya reward ya buat testing, tidak hanya tulisan ya, ada something else-nya. Silakan untuk Mas Agatha dan Mbak Desta, silakan maju ke depan, maju dulu.